Di sini saya akan mempresentasikan tentang bentuk dan instrumen teknologi informasi di bidang kesehatan. Nah, apa sih teknologi informasi itu? Nah, teknologi informasi merupakan segala bentuk teknologi yang dapat membantu manusia dalam mengubah, membuat, mengidentifikasi, mendistribusikan, dan menyimpan suatu informasi. Nah, lalu apa perbedaan bentuk dan instrumen? Kalau bentuk itu wujud atau jenis teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi kesehatan. Contohnya seperti sistem, aplikasi, dan platform digital. Lalu instrumen itu adalah alat, sensor, maupun komponen spesifik yang membantu memasukkan atau menampilkan data kesehatan. Nah, bidang kesehatan itu ada dua, ada pelayanan dan industri. Nah, di sini bentuk dan instrumen di bidang pelayanan saya mengambil SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit, telemedicine, elektrokardiogram atau EKG, dan selanjutnya ada ultrasonografi atau USG. Terus di bidang industri itu bentuk dan instrumen saya mengambil LIMS atau Sistem Informasi Manajemen Laboratorium, High Performance Liquid Chromatography atau HPLC, dan Viskometer. Nah, yang pertama itu ada SIM-RS atau Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit. SIM-RS yaitu sistem informasi yang dirancang untuk mengelola dan memantau berbagai aspek operasional rumah sakit. Manfaat dari SIM-RS ini yaitu meningkatkan efisien dalam bentuk biaya, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua itu meningkatkan kualitas pelayanan. Yang ketiga meningkatkan keselamatan pasien, dan yang keempat mendukung pengambilan keputusan. Nah, informasi apa sih yang dapat diperoleh dari SIM-RS ini? Yang pertama itu ada informasi pasien. Informasi pasien ini mencakup data pasien seperti nama, RM, tanggal lahir, dan lain sebagainya, dan sampai ke riwayat kunjungan. Yang kedua itu ada informasi pelayanan. Itu ada data pelayanan dan jadwal pelayanan. Yang ketiga ada informasi keuangan seperti data tagihan dan laporan keuangan. Yang keempat itu ada informasi inventory, data inventory, peringatan stok. Biasanya ini digunakan di gudang farmasi. Nah, terus untuk yang kelima informasi manajemen, itu ada laporan kinerja dan analisis data. Yang selanjutnya itu ada telemedicine. Menurut WHO tahun 2020, telemedicine adalah penyediaan layanan kesehatan jarak jauh dengan komunikasi antar penyedia layanan kesehatan dan pasien, serta dukungan dari penyedia layanan kesehatan tersebut. Nah, manfaat dari telemedicine yaitu yang pertama aksesibilitas. Nah, pasien dapat mengakses layanan kesehatan dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, efisien. Nah, telemedicine dapat mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk mengunjungi dokter secara langsung. Dan ketiga, itu ada kualitas. Telemedicine dapat meningkatkan kualitas layanan kesehatan dengan memungkinkan pasien untuk mendapat konsultasi dengan dokter yang lebih cepat dan lebih mudah. Lalu informasi apa yang diperoleh dari telemedicine? Yang pertama informasi kesehatan pastinya, yaitu konsultasi online, diagnosis, pengobatan. Nah, dan ada informasi pendukung juga seperti riwayat kesehatan, hasil tes, dan pengingat. Pengingat ini seperti pengingat minum obat. Nah, untuk contoh telemedicine yang banyak digunakan itu seperti Halodoc, Halodokter, YesDoc, K24Klik, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya itu ada elektrokardiogram atau EKG. EKG merupakan tes medis yang digunakan untuk merekam aktivitas listrik jantung. Tes ini dilakukan dengan menempelkan elektroda pada kulit pasien untuk mendeteksi sinyal listrik yang dihasilkan oleh jantung. Nah, manfaat dari EKG sendiri yaitu deteksi dini. Yang dimaksud deteksi dini ini ada tahap dini untuk melihat apakah ada kelainan pada jantung kita atau tidak.
Terus diagnosis, EKG dapat membantu diagnosis kondisi jantung. Pemantauan digunakan untuk pemantauan kondisi jantung pasien. Dan informasi apa yang didapat dari EKG, yaitu informasi tentang jantung pastinya, yaitu seperti irama jantung, frekuensi jantung, aktivitas listrik, dan deteksi kelainan jantung seperti aritmia, infark miokard, dan iskemia. Yang selanjutnya yaitu ultrasonografi atau USG. USG adalah tes pencitraan medis yang menggunakan gelombang suara untuk mengubah menjadi gambar, untuk menghasilkan gambar detail dari struktur internal tubuh. Nah, manfaat dari USG sendiri yaitu yang pertama non-invasif. Apa sih yang dimaksud dengan non-invasif itu? Nah, non-invasif itu merupakan tindakan yang tidak memerlukan pembedahan atau penyuntikan. Terus yang kedua itu pasti aman karena udah tidak menggunakan pembedahan atau penyuntikan tersebut. Jadi aman untuk pasien termasuk ibu hamil dan anak-anak. Lalu yang ketiga ada real time. USG dapat menghasilkan gambaran real time dari struktur internal tubuh. Nah, informasi apa yang dapat diperoleh dari USG ini? Nah, selain untuk kehamilan, ternyata USG juga dapat mendeteksi kelainan seperti deteksi tumor, deteksi kerusakan jaringan, deteksi kelainan pembuluh darah. Yang lainnya itu pasti informasi kehamilan yang banyak diketahui. Gambaran janin, deteksi kelainan janin, pemantauan kehamilan. Nah, selanjutnya ini instrumen dan bentuk yang di bidang industri, yaitu LIMS atau Sistem Informasi Manajemen Laboratorium. Nah, apa sih LIMS itu? LIMS ini hampir sama dengan SIM-RS. Namun pengertiannya sendiri yaitu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung operasi laboratorium dengan melacak spesimen dan alur kerja, mengagregat data untuk penelitian atau tujuan intelijen bisnis, serta memastikan operasi laboratorium sesuai dengan berbagai standar dan peraturan. Lalu manfaat dari LIMS sendiri yaitu bisa meningkatkan efisiensi, mengurangi kesalahan, meningkatkan kualitas, mengelola data yang lebih baik, meningkatkan kepatuhan, pengoptimalan rantai pasokan, meningkatkan produktivitas, akurasi, efisiensi biaya, kepuasan pelanggan. Nah, informasi yang didapat dari LIMS itu yang pertama adalah informasi spesimen, mencakup nomor inspeksi, kumpulan materi yang diekstrak, tanggal dan waktu, serta lokasi. Nah, yang kedua itu ada pelacakan spesimen yang mencakup pemantauan lokasi spesimen menggunakan label barcode dengan nomor sampel unik. Yang ketiga itu hasil tes, menyimpan hasil tes, mengirim hasil tes ke sistem lain dalam rantai pasokan. Yang keempat, manajemen data. Manajemen data mencakup pengelolaan data sampel, penyediaan repositori tunggal untuk metodologi penelitian. Yang kelima itu ada kalibrasi, peralatan, dan pemeliharaan. Itu mencakup pencatatan pemeliharaan peralatan, mengirim pemberitahuan untuk pemeliharaan preventif. Untuk selanjutnya yaitu ada instrumen yaitu High Performance Liquid Chromatography atau HPLC. Nah, HPLC sendiri yaitu merupakan teknik analisis kimia yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan mengukur komponen-komponen dalam suatu sampel. Untuk manfaat sendiri dari HPLC ini yang pasti akurasinya tinggi. HPLC memiliki keakurasi tinggi dalam analisis komponen-komponen dalam suatu sampel. Nah, yang kedua, sensitivitasnya juga tinggi. Yang ketiga, fleksibel. Nah, yang dikatakan fleksibel ini dapat digunakan untuk analisis berbagai jenis sampel termasuk sampel biologis, farmasi, dan lingkungan. Untuk informasi yang diperoleh dari HPLC ini yaitu informasi komponen. Jadi yang pertama itu ada identifikasi komponen, yang kedua kuantifikasi komponen, yang ketiga purity komponen. Nah, purity komponen ini kemurnian komponen dalam suatu sampel. Untuk yang kedua itu ada informasi kualitas. Jadi kualitas sampel itu
menentukan kualitas sampel berdasarkan komposisi dan konsentrasi komponen-komponen yang ada di dalam sampel. Untuk yang kedua, deteksi impuritas. HPLC mendeteksi impuritas dalam suatu sampel seperti kontaminan atau produk sampingan. Yang ketiga, stabilitas sampel. HPLC memantau stabilitas sampel selama waktu tertentu. Yang selanjutnya itu ada instrumen di bidang industri yaitu viskometer. Viskometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur viskositas suatu cairan. Nah, viskositas sendiri adalah ukuran ketahanan cairan terhadap aliran atau gerakan yang sering kita dengar, yaitu untuk mengukur suatu kekentalan cairan. Tuh. Nah, manfaat viskometer sendiri yaitu yang pertama, satu, membantu memastikan kualitas produk. Dua, mengoptimalkan proses produksi. Yang ketiga, meningkatkan keselamatan dengan memantau viskositas cairan yang berbahaya. Yang keempat, meningkatkan efisiensi produk. Lalu informasi apa yang diperoleh dari viskometer? Yang pertama, informasi viskositasnya. Jadi nilai viskositasnya itu dapat diukur melalui viskometer ini dalam satuan seperti centipoise atau CP dan Pascal second atau PAS. Yang kedua, karakteristik cairan atau aliran. Viskometer dapat membantu menentukan karakteristik aliran suatu cairan seperti apakah cairan tersebut Newtonian atau non-Newtonian. Terus yang selanjutnya, informasi yang didapat yaitu informasi kualitasnya. Jadi kualitas cairan kualitas cairan dari suatu sampel tersebut. Yang kedua itu kontrol proses. Viskometer dapat digunakan untuk memantau dan mengontrol proses produksi cairan seperti pengemasan atau pencampuran. Sekian presentasi dari saya tentang instrumen dan bentuk dari teknologi informasi di bidang kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.